dari kelas ESC akan membahas tentang pengertian ulumul Quran. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke materi. Pengertian ulumul Quran. Ungkapan ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Abu Syahbah adalah sejumlah materi pembahasan yang dibatasi kesatuan tema atau tujuan. Adapun Al-Quran sebagaimana yang telah didefinisikan oleh ulama usul, ulama fikih, dan ulama bangsa adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai-nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Dengan demikian, secara bahasa, ulumul Quran adalah ilmu atau pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Banyak ilmu yang ada kaitannya dengan pembahasan Al-Quran, menyebabkan banyak pula ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Bahkan menurut Abu Bakar Al-Arabi, ilmu-ilmu Al-Quran itu mencapai 77.450. Berkenaan dengan persoalan ini, M.Hasbi Ash-Shiddiq berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri atas 6 pokok berikut. 1. Persoalan turunnya Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal. A. Waktu dan tempat turunnya Al-Quran. B. Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan C. Sejarah turunnya Al-Quran. Berikutnya persoalan sanad. Persoalan ini menyangkut A. Riwayat mutawatir, B. Riwayat asyad, C. Riwayat syad, dan lain-lain. Selanjutnya persoalan qiraat. Persoalan ini menyangkut berikut hal. Pertama, cara berhenti. Kedua, cara mulai. Ketiga, imalah. Untuk selanjutnya persoalan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut beberapa hal. Kata-kata Al-Quran yang asing, kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat, akhirnya kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa, dan lain-lain. Persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang pertama, persoalan am atau am yang terdapat dalam keumumannya. Makna atau am yang dimaksud makna khusus, makna umum am yang maknanya dikhususkan sunnah, dan lain-lain. Persoalan makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Yang pertama, berpisah, bersambung, dan uraian singkat. Perkembangan ulumul Quran. Perkembangan ulumul Quran terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase sebelum kodifikasi dan fase kodifikasi. Pertama, fase sebelum kodifikasi. Pada fase sebelum kodifikasi, ulumul Quran telah dianggap sebagai benih yang kemunculannya sangat dirasakan sejak masa Nabi. Hal ini ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran dan sungguh-sungguh. Terlebih lagi di antara mereka, sebagaimana diceritakan oleh Abu Abdurrahman alaihissalam, Sulaiman memiliki kebiasaan untuk tidak berpindah kepada ayat ini sebelum memahami dan mengenal ayat yang sudah dipelajarinya. Nampaknya itu menyebabkan Ibnu Umar memerlukan waktu 8 tahun hanya untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Kedua, fase kodifikasi. Sebagaimana diketahui, pada fase sebelum kodifikasi, ulumul Quran dan ilmu-ilmu lainnya belum dikodifikasikan dalam bentuk kitab
atau mushaf. Satu-satunya yang sudah dikodifikasikan saat itu hanyalah Al-Quran. Pada fase kodifikasi ini terdapat beberapa perkembangan ulumul Quran. Yang pertama, perkembangan ulumul Quran abad kedua. Selanjutnya, perkembangan ulumul Quran pada abad ketiga. Selanjutnya lagi, perkembangan ulumul Quran pada abad keempat. Selanjutnya lagi, perkembangan ulumul Quran pada abad. Selanjutnya, perkembangan ulumul Quran pada abad ke-6. Selanjutnya, perkembangan ulumul Quran pada abad ke-7 dan ke-8. Selanjutnya, perkembangan ulumul Quran pada abad ke-9 dan 10. Dan yang terakhir, perkembangan ulumul Quran pada abad ke-14. Sekian pembahasan saya tentang ulumul Quran. Apabila bagi teman-teman yang belum begitu mengerti atau memahami, bisa menuliskan atau berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.